Selamat siang Pak Waalaikumsalam. Ilham. Ya, selamat siang Bu Ivana. Ya, terima kasih ya Pak Ilham sudah meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada hal tertentu yang ingin Pak Ilham bicarakan terkait pembelajaran matematika? Iya, betul Ibu Ivana. Saya sebagai guru matematika ya, merasa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya melihat ada beberapa siswa yang sepertinya masih kesulitan Bu dalam memahami konsep yang kemarin itu kan saya Bu mengajarnya di kelas 8 Bu ya tentang fungsi kuadrat gitu. Nah, mereka ini sering bingung ketika menerapkan rumus untuk kemudian menyelesaikan soal-soal, terutama soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Bu. Hmm, Menarik sekali ya Pak. Bisa tidak Anda ceritakan lebih detail apa yang menurut Pak Ilham menjadi tantangan terbesar yang dihadapi siswa dalam memahami fungsi kuadrat? Jadi saya melihat mereka itu memahami sepertinya mereka memahami konsep dasarnya ya terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat ya dari sisi konsep dasar begitu Bu. Tetapi saat kemudian saya berikan soal ya yang kemudian itu saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, biasanya kan berarti soal numerasi ya, soal cerita begitu. Nah, mereka ini kesulitan untuk kemudian menerapkannya gitu. Jadi sepertinya mereka tidak bisa ya menghubungkan antara teori gitu ya atau rumus dengan situasi nyata begitu. Saya paham. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah ada sih hal tertentu dalam metode pengajaran atau pendekatan yang mungkin membuat mereka itu kurang memahami hubungan antara teori dan aplikasi, Pak? Iya, mungkin pendekatan saya itu mungkin terlalu ini Bu, terlalu teoritis begitu. Ibaratnya masih abstrak dan siswa itu masih belum bisa menangkap secara konkret gitu materi yang kemudian saya sampaikan. Mungkin artinya saya lebih banyak fokus pada penyelesaian soal ya secara prosedural begitu. Nah, bukan pada bagaimana fungsi kuadrat itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu jadi terpaku pada rumus tapi tidak memahami konteksnya begitu. Sebenarnya apa substansi dari fungsi kuadrat itu? Saya lihatnya begitu. Hmm, itu pemahaman yang sangat baik ya, Pak Ilham. Berdasarkan pengalaman Pak Ilham nih, pernahkah Pak Ilham ini mencoba pendekatan lain yang lebih aplikatif atau mungkin kontekstual? Kira-kira pernah tidak? Pernah. Pernah ya, Pak? Ada sih Bu, kayak beberapa kali pernah lah saya. Kira-kira gimana sih respon siswa saat Anda memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan mereka? Mereka terlihat lebih tertarik, tetapi tetap saja ketika soal sudah menjadi lebih lebih kompleks ya, soal cerita yang membutuhkan itu bacaan-bacaan ya mereka kembali bingung lagi begitu. Hmm, gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi ketika Anda memberikan contoh kontekstual, siswa lebih tertarik, tapi butuh lebih banyak waktu ya untuk benar-benar memahami konsepnya. Betul. Hmm, Artinya saya rasa mereka masih butuh lebih banyak latihan dan eksplorasi dengan masalah nyata agar mereka benar-benar memahami. Artinya saya melihat juga siswa ini mungkin belum begitu terbiasa gitu ya. Harus memang dilatih. iya iya, Menurut itu ide saya sih bagus Pak. begitu. Iya. Ide bagus Iya. sekali itu Pak Ilham. Bagaimana jika Anda mencoba memberikan lebih banyak latihan berbasis masalah kontekstual, misalnya mungkin proyek mini yang menantang siswa ya untuk menerapkan fungsi kuadrat dalam situasi nyata, seperti menghitung
tinggi maksimum benda yang dilempar atau menentukan titik optimum dalam perencanaan bisnis sederhana. Bisa itu. Iya, itu mungkin bisa ya Bu ya, saya coba ya, mungkin saya bisa membagi siswa ya ke dalam kelompok dan meminta mereka memecahkan masalah sehari-hari gitu ya menggunakan fungsi kuadrat. Saya rasa itu mungkin bisalah membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Oke, bagus sekali Pak Ilham. Anda bisa mulai dengan soal yang sederhana dulu, lalu secara bertahap Hmm. tingkatkan kesulitannya. Kira-kira kapan Anda berencana memulai pendekatan ini, Pak? Insya Allah ya Bu, kalau tidak ada halangan ya saya bisa mulai minggu depan ya. Saya akan mempersiapkan proyeknya dan mungkin memberikan latihan-latihan tambahan agar mungkin siswa bisa lebih banyak nih bereksplorasi dengan soal-soal yang sifatnya tadi itu kontekstual, numerasi. Iya Bu. Hmm, hebat ya Pak Ilham ya. Saya sangat mengapresiasi komitmen Pak Ilham untuk mencoba pendekatan yang lebih aplikatif lagi ya bagi siswa. Saya yakin ini akan sangat membantu mereka dalam memahami fungsi kuadrat dengan baik. Bagaimana perasaan Anda? Kira-kira Pak Ilham, bagaimana perasaan Anda Hmm. setelah menggunakan pendekatan baru-baru ini? Ya, saya insya Allah ya Bu merasa lebih optimis ya. Saya pikir dengan memberikan lebih banyak materi-materi yang kontekstual ya, yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, mudah-mudahan siswa akan lebih tertarik dan paham. Jadi perbanyak latihan dan membiasakan mereka memberikan soal sih seperti itu yang kontekstual. Jadi terima kasih banyak ini Bu Ivana atas Iya, keberkahannya. saya senang mendengarnya ya Pak Ilham ya. Anda telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam meningkatkan pemahaman siswa. Saya sangat menantikan hasil dari pendekatan ini. Mari kita jadwalkan sesi selanjutnya untuk mendiskusikan perkembangan setelah Anda menerapkannya. Baik, terima kasih tentu ya Bu Ivana, terima kasih atas dukungannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak ya berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tentu saya hadapi. Terima kasih Bu Ivana. Oke, sama-sama Pak Ilham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ivana. Waalaikumsalam, Pak Ilham. Iya. Eh, apa kabarnya ini Bu Ivana? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit galau nih, Pak. Waduh, ada apa ini semalam katanya ya Ibu Ivana mau ketemuan ya kira-kira ada masalah apa yang kemudian itu Ibu Ivana agak sedikit galau hari ini kira-kira? Iya, begini Pak Ilham, kok akhir-akhir ini saya merasa risih ketika, lagi menangani siswa binaan saya ya, Pak. Hmm, Ada saja itu, guru itu terlalu ikut campur, Pak, dalam proses pembinaan saya, sehingga itu yang membuat saya kurang fokus dalam melakukan pembinaan, Pak. Itu yang saya rasa akhir-akhir ini sih. seperti itu. Ya, jadi mungkin intinya yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini itu intinya sebenarnya masalah keterlibatan ini ya apa eh, rekan sejawat begitu yang selalu Iya, ikut campur dalam proses pembinaan ibu ya. iya, Pak. Kalau boleh saya tahu sebetulnya apa ini harapan ibu dalam proses diskusi kita pada hari ini? Mmm, tentunya harapan saya, Pak, saya ingin mencari solusi terkait masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oke baik Bu. Jadi di sini kita bukan hanya mencari siapa yang salah ya, siapa yang benar, tetapi mari kita berdiskusi secara bersama-sama untuk menemukan solusi seperti apa kira-kira yang Ibu harapkan.
Ibu tadi ya. Sejauh ini kira-kira apa sih yang sebetulnya Ibu itu sudah lakukan? Ya, sejauh ini Pak, yang saya lakukan itu ketika ada guru, yang selalu ikut campur ketika saya sedang, melakukan pembinaan kepada siswa, saya biasanya keluar Pak. Saya meninggalkan ruang BK, sampai guru itu keluar juga. Itu yang biasa saya lakukan. Hmm, terus hasilnya bagaimana Bu? Sejauh ini hasilnya gurunya keluar juga dari ruang BK, walaupun, harus menunggu lama sih. Tapi kan tetap saja Pak, saya merasa tidak nyaman karena waktu yang saya gunakan itu, tidak seefisien seperti waktu yang saya harapkan. Seperti itu yang saya rasa Pak. Begitu ya Bu. Jadi guru tersebut tetap juga stay di ruangan ya. Kira-kira seperti apa biasanya keikutsertaan guru tersebut dalam mengambil bagian misalnya terhadap pendampingan yang Ibu lakukan? Mmm, Biasanya itu Pak yang paling memancing emosi saya, ketika mereka itu ikut campur, tidak jarang mengintimidasi siswa. Nah, siswa yang bermasalah tersebut, jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru, Pak. Jadi, di mana topik yang pembicaraannya bahkan meluas begitu, Pak. Itu yang saya rasakan. Iya, iya, iya. Jadi masalah itu bukannya bisa diselesaikan, tapi sepertinya semakin besar Bu ya begitu masalahnya. Iya, Jadi kira-kira dari kejadian-kejadian yang mungkin sering berulang Bu ya, dan mungkin Ibu melakukan hal yang sama ya untuk keluar dari ruangan dan hasilnya juga ternyata sama begitu. mhm. Kira-kira apa nih rencana Ibu berikutnya karena melihat situasi tadi yang kemudian Ibu lakukan dengan cara yang sama? Betul sekali, Pak. Eee, saya sekarang malah berpikir untuk mencoba hal lain yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Misalnya seperti apa itu Bu? Misalnya saya mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah saya, selaku pimpinan saya, untuk menyarankan agar kembali mengingatkan kepada teman-teman guru ya tentang tupoksi masing-masing. Karena kan Iya, iya. iya, seperti supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi, Pak. Terus, mungkin di sela-sela rapat mungkin atau sejenisnya dengan harapan, guru-guru itu dapat penyegaran kembali tentang tupoksi yang telah diberikan oleh kepala sekolah, seperti itu. Luar biasa sih Bu. Nah itu artinya ada jalan Bu ya untuk Ibu Mhm, melakukan tadi ya apa menyelesaikan masalah tadi dengan kemudian bertemu dengan itu ya luar biasa. Jadi kira-kira kapan tuh Ibu bisa melakukan hal itu? Insyaallah tentunya secepatnya ya, Pak, dalam waktu dekat ini, karena kebetulan kan, jadwal rapat bulanan kan biasanya kami lakukan sehingga mungkin tidak menyita waktu, dari di luar jam rapat, karena Hmm. rapatnya di sekolah kami kan sudah terjadwal di tiap bulannya itu. Rencananya seperti itu, Pak. Iya, iya. Kira-kira dari poin 1 sampai 5 ini, seberapa besar kira-kira menurut Ibu tingkat keberhasilan Ibu terkait rencana Ibu tersebut? Di awal itu, Pak, harapan saya sih di poin 5. Namun kalau di poin 4 pun juga ya saya sudah sangat puas, ketika ini bisa terwujud, Pak. Baik Bu, apa nampaknya kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita hari ini ya, mengingat Ibu dan saya juga mungkin masih ada tugas selanjutnya yang harus dijalankan. Kira-kira apa nih yang Ibu sudah dapatkan di
perbincangan kita ini. Iya, tentunya di pertemuan kita hari ini ya Pak, saya banyak mendapatkan hal baru dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya, sehingga dapat menstimulus pemikiran saya untuk bisa menemukan solusi dengan cara yang tidak biasa saya lakukan. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Ilham yang sudah meluangkan waktunya hari ini ya Pak. Terima kasih banyak. Eee, itu Sama saja Bu. mungkin yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih Bu. Saya senang Iya. mendengarnya. Semoga langkah-langkah yang kemudian kita sudah bahas tadi itu memberikan hasil yang positif. Terima kasih Ibu Ivana atas keterbukaannya hari ini ya. Saya tunggu kabar baiknya di sesi-sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam.